Di video kali ini yang akan saya bahas adalah menginput dokumen transaksi 1 sampai 18 salon cantik. Dokumen transaksi yang pertama, masuk ke Purkes, pilih opsi Pay Bills. Kemudian diisi amount 7.500.000. Memonya diisi pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Kemudian akunnya kita cari accrued expense. Kemudian klik use account. Kemudian kita Ctrl plus R. Kemudian jika out of balance-nya sudah 0 bisa direcord. Lalu kita masuk ke dokumen transaksi 2. Kita masuk ke menu banking lalu klik spend money. Lalu cash in bank diganti petty cash. Kemudian use account, cekwe-nya diisi V12-1, tanggalnya 2 Desember 2018. Kemudian amount-nya diisi 750.000. Memonya pembuatan brosur pembuatan iklan. Akunnya kita pilih advertising expense, kemudian di use account, lalu di Ctrl plus R, kemudian klik OK, kemudian di record. Sekarang ganti dokumen transaksi nomor 3. Masuk ke menu sales, kemudian receive payment. Klik customer, lalu pilih Nyonya Ria, lalu use customer. ID-nya diisi BKM2-1. Kemudian tanggalnya diganti 3 Desember 2018. Amount-nya 2 juta. Payment method-nya diganti cekwe lalu use method. Memonya pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November 2018. Kemudian amount update-nya di enter, lalu out of balance-nya sudah 0. Kita Ctrl plus R, lalu klik OK, kemudian record. Sekarang kita masuk dokumen transaksi nomor 4, kemudian pilih menu banking lalu spend money. Cash in bank-nya diganti petty cash lalu use account, cekwe number-nya V12-2, kemudian tanggalnya 4 Desember 2018. Amount-nya 700.000. Kemudian memonya diisi pembayaran listrik dan telepon. Akunnya mencari accrued expense, lalu klik Ctrl plus R, kemudian di OK, kemudian record, lalu cancel. Kemudian kita ke dokumen transaksi nomor 5, masuk ke menu sales lalu pilih enter sales, kemudian customer-nya kita pilih Nyonya Rinda, lalu invoice-nya diganti F12-1, lalu tanggalnya diganti
6 Desember 2018. Kemudian deskripsinya diisi dengan biaya jasa rias pengantin. Lalu di tab kemudian akunnya fast income, lalu use account, kemudian amountnya diisi 8 juta. Lalu klik GTS, diganti menjadi NT, lalu use take code, kemudian pilih record. Kemudian kita masuk ke dokumen transaksi nomor 6, milik menu purchase, lalu pay bills, kemudian suppliernya diganti PT Paragon, lalu use supplier, checkwe numbernya diganti BKK 12/2, tanggalnya 6 Desember 2018, lalu amountnya diisi 3.500.000. Kemudian upon apply-nya di enter, jika out of nya sudah 0, kemudian di Ctrl plus R lalu klik OK, kemudian record. Kemudian kita masuk ke dokumen transaksi 7. Kita pilih menu banking, lalu spend money, kemudian cash in banknya diganti dengan petty cash, kemudian use account, checkwe numbernya diganti V12/3, kemudian tanggalnya 9 Desember 2018, lalu amountnya 250.000, kemudian memonya pembelian perlengkapan, kemudian akunnya kita pilih suppliers, lalu use account, kemudian Ctrl plus R, lalu klik OK, kemudian record, lalu cancel. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 8, lalu pilih menu purchase, kemudian pay bills, kemudian suppliernya PT Martina, lalu use account, checkwe numbernya diganti dengan BKK 12/3, lalu tanggalnya 9 Desember 2018, lalu amountnya 1.500.000. Kemudian amount apply-nya diklik, lalu di enter, lalu di Ctrl plus R, kemudian di record. Kemudian masuk ke dokumen transaksi nomor 9. Pilih menu purchase, lalu enter purchase, kemudian suppliernya diganti PT Mitra Jaya, lalu use customer, kemudian terminnya diganti in a given of days, kemudian balance-nya diganti 30, kemudian purchase-nya diisi F05, kemudian tanggalnya 10 Desember 2018, kemudian supplies invoice-nya diisi dengan 14A, kemudian itu diisi 1, registernya diisi 1, terus item numbernya seharusnya diisi kursi Creambath dan steamer merek LG, tetapi belum ada, jadinya kita membuat baru. Item numbernya yang pertama diisi KCB, lalu namanya kursi Creambath, kemudian iBuild systemnya di checklist, kemudian akunnya diganti dengan equipment at cost, kemudian billing detailnya diisi, yang standard cost-nya diisi 2.500.000, kemudian take code-nya diisi dengan NT, lalu use take code, kemudian klik OK, lalu ignore all, kemudian ditulis di situ KCB, kemudian price-nya diisi 2.500.000, kemudian di tab, lalu di bawahnya membuat lagi yang steamer
merek LG, bilnya diisi 2, receipt-nya diisi 2, item number-nya membuat lagi, item number-nya diisi SML, kemudian namanya Stammer, merek LG, kemudian klik yang buying detail, lalu standar cost-nya diisi 2.500.000, lalu klik OK, lalu ignore all, kemudian item number-nya ditulis SML, kemudian price-nya 2.500.000, lalu di tab, kemudian di record, lalu ignore all. Sekarang kita melanjutkan dokumen nomor 10. Masuk ke menu sales, lalu pilih receive payment. Customer-nya diisi dengan Nyonya Rinda, kemudian di use customer, lalu ID-nya diganti BKM2/2, lalu tanggalnya 12 Desember 2018, amount-nya diganti 8 juta. Kemudian klik amount applet-nya yang bawah, kemudian di enter, lalu di Ctrl plus R, kemudian klik OK, lalu record. Sekarang kita ke dokumen transaksi nomor 11. Klik menu sales, lalu enter sales, customer-nya diisi dengan penjualan tunai, lalu use customer, kemudian invoice-nya diisi dengan KN01, tanggalnya 13 Desember 2018, kemudian terminnya diganti dengan in a given of days, balance day-nya diganti 30, kemudian deskripsinya diisi dengan pendapatan usaha salon, kemudian akunnya diisi 6 juta. Kemudian di Ctrl plus R, lalu klik OK, kemudian di record. Kemudian sekarang masuk ke dokumen 12. Pilih menu sales, kemudian receive payment, kemudian customer-nya diganti Nyonya Rinda, lalu use customer, kemudian amount-nya diisi 3.800.000, lalu payment method-nya diganti check away, lalu use method, kemudian ID-nya diganti BKM2/3, kemudian tanggalnya 14 Desember 2018. Kemudian memonya payment Nyonya Rinda, pelunasan faktur F12/25, kemudian amount applet-nya di tab, kemudian di enter. Kalau bill-nya sudah 0, kemudian di Ctrl plus R, lalu diklik OK, kemudian record, lalu cancel. Selanjutnya dokumen 13. Masuk ke menu banking, lalu spend money, cash in bank-nya diganti menjadi petty cash. Kemudian pay-nya diisi dengan Nyonya Indah, pemilik perusahaan.
Memonya diisi untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Kemudian sequence numbernya diisi V12-4, tanggalnya 17 Desember 2018. Lalu amountnya 1 juta. Kemudian akunnya memilih Indah Drawing, lalu klik Use Account. Jika out of balance-nya sudah 0, kemudian dikontrol +R, kemudian diklik OK, lalu record, lalu cancel, kemudian lanjut ke dokumen transaksi nomor 14, masuk ke menu sales, lalu enter sales, kemudian customer memilih SMK Pasundan, lalu use customer, kemudian terminnya yang payment diganti in a given of days, sama balance due date-nya diganti 30, lalu klik OK, kemudian invoice-nya diganti F12-2, terus tanggalnya 18 Desember 2018. Customer PO-nya diisi 123. Kemudian deskripsinya diisi dengan perincian SMK Pasundan. Di tab lalu memilih akunnya yang fast income, lalu use account, kemudian amountnya 4.500.000. Kemudian dikontrol +R, lalu klik OK, kemudian record, ignore all, kemudian cancel. Melanjutkan dokumen nomor 15. Masuk ke menu banking, lalu receive money, ID-nya diganti dengan BKM 12-4, tanggalnya 20 Desember 2018. Kemudian amountnya diisi 2.500.000, lalu payment methodnya diganti cekue, lalu use method, kemudian memonya piutang yang telah dihapuskan. Kemudian akunnya kita mencari kode 1, yaitu allowance for default, lalu di use account, kemudian di enter, lalu di kontrol +R, kemudian klik OK, lalu record dan cancel. Melanjutkan dokumen nomor 16. Pilih menu banking, lalu spend money, kemudian cash in bank-nya diganti petty cash, lalu use account, kemudian pay-nya diisi dengan Bapak Rahman, Jalan Dewi Sartika, Bandung. Kemudian memonya diisi pembelian atap toko yang rusak, lalu cekue-nya V12-5, tanggalnya 26 Desember 2018, amountnya 800.000. Lalu akunnya kita mencari other operating expense, lalu kontrol +R, kemudian klik OK, lalu record, lalu cancel,
Kemudian melanjutkan dokumen 17, kita pilih menu purchase, lalu enter purchase, suppliernya PT Mitra Jaya, lalu use supplier, kemudian terminnya diganti in a given of days, balance day-nya 30, lalu klik OK. Purchase-nya diganti G11, tanggalnya 29 Desember 2018, supplier invoice-nya 34C, kemudian bill-nya diisi 5, receiver-nya 5, kemudian deskripsinya kita membuat lagi, namanya yaitu PR pewarna rambut, lalu buy itemnya di checklist, kemudian pilih account-nya suppliers, lalu klik OK. Buying detailnya diisi NT yang tag code-nya, kemudian standar cost-nya diisi 60.000, kemudian klik new. Kita membuat lagi SH, namanya menjadi sampo, lalu klik yang buying detail, kemudian standar cost-nya 50.000, lalu ignore all, kemudian pilih item number-nya yang pewarna rambut, lalu tab, price-nya 60.000, kemudian bawahnya juga sama, bill-nya 20, receiver-nya 20, diganti yang sampo, lalu list item, lalu tab, price-nya 50.000, kemudian di Ctrl plus R, kemudian klik OK, lalu record. Kemudian sekarang melanjutkan dokumen nomor 18. Kita masuk ke menu banking, lalu spend money, cekue number-nya diganti BKK 12-4, tanggalnya 30 Desember 2018, amount-nya diisi 5.200.000, lalu pay-nya diisi Bank Permata, KC Strip Moh Bandung. Memonya diisi pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang, lalu akunnya pilih yang Bank Permata Loan, kemudian Ctrl R, klik OK. Bawahnya pilih interest expense, kemudian Ctrl R lagi, klik OK, lalu record.